Selamat mendengarkan podcast ini. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku, sehebat apapun manusia adalah makhluk yang terbatas. Dikunci dalam keterbatasan. Hal ini dimaksudkan agar manusia terikat dengan Tuhan. Manusia tergantung pada Allah penciptanya. Dan akhirnya manusia harus bermuara pada Tuhan. Berlabuh pada Tuhan. Dan ini sesuatu yang logis dan fair. Allah tidak mungkin menciptakan makhluk yang memiliki kehendak bebas sebebas-bebasnya sampai dapat mandiri total terpisah dari penciptanya. Demi kebaikan manusia dan kemuliaan Allah penciptanya, manusia diciptakan dalam keadaan yang terkunci. Kalau secara logika, nalar, rasio atau kemampuan itu bisa tidak terbatas. Bisa tidak, bisa ya. Manusia bisa terus berkembang atau bertumbuh dalam kemampuannya. Seandainya manusia tidak jatuh dalam dosa. Secara intelektual kecerdasan, manusia bisa tanpa batas kalau tidak mati. Ini umur 2000 tahun sejarah manusia bisa mencapai Mars. Bayangkan kalau usia manusia sampai miliar dan triliun tahun dan tidak mati. Manusia jangan-jangan bisa menciptakan rudal yang ngebom surga. Kalau manusia berbuat dosa. Maka manusia harus mati umur 70, 80, 90. Dan dunia harus diakhiri. Nah, yang dibuat terbatas ininya, hatinya. Manusia dikunci Tuhan dengan keterbatasan. Di dalam jiwanya ada rongga kosong. Rongga kosong yang tidak bisa diisi oleh siapapun kecuali Tuhan. Manusia tidak akan bisa hidup tanpa Tuhan. Supaya manusia bisa dikendalikan oleh Allah. Bayangkan Bapak Ibu, ada pria-pria yang kuat, gagah, perkasa, besar badannya, banyak duitnya. Istrinya kecil, mungil, 10 kilo aja gak bisa ngangkat. Tetapi hati pria ini terikat dengan wanita cantik itu. Dia bisa ngatur lakinya. Lakinya gak bisa hidup tanpa dia. Dia paling takut kalau bininya kabur. Dia bisa diatur oleh bininya. Walaupun badannya kuat, duitnya banyak. Jangankan pegawai, pejabat pun takut sama pria itu. Tetapi kalau sama bininya, mengkeret. Kalau bininya sudah berkata, "Pap, biar badannya besar," dia seperti putri malu. Karena hatinya hanya bisa diisi oleh si meme itu. Anda ngerti itu? Tapi manusia yang berdosa tidak melihat kehausan ini. Ada bikin banyak kehausan lain. Kalau ekstrim narkoba, dia nggak bisa hidup tanpa narkoba. Rokok. Ini barang branded, kehormatan, barang mewah, kekayaan, kehormatan. Di Lukas 16 kita membaca orang kaya yang setiap hari pesta dengan pakai jubah ungu. Begitu mati, lepas semua ini, baru sadar adanya kekosongan jiwa yang tidak pernah dia isi. Saya kira banyak saudara yang sekarang sedang tertipu ini. Nanti saya kasih tahu. Gereja pun sering menyesatkan. Contohnya teologi kemakmuran. Yang mendoakan mengarahkan jemaatnya berkat-berkat Tuhan. Dia tidak membutuhkan Tuhan, tapi berkatnya. Itu jahat dan menipu dan menyesatkan. Yang kita butuhkan Tuhan, bro. Ngerti nggak, coy? Di perjanjian lama sudah disadari loh oleh orang-orang saleh. Sehingga mereka bisa berkata, seperti rusa merindukan sungai yang berair, demikian jiwaku merindukan engkau. Bukan merindukan kekayaan dunia. Kalau nggak pakai mobil ini nggak keren, mati loh di situ, tahu? Kalau nggak punya uang sebanyak ini nggak merasa lengkap. Ini betul, saudara.
Ini benar. Mazmur 73, 25, 26 mengatakan, siapa gerangan ada padaku di surga selain engkau? Selain engkau tidak ada yang kuingini di bumi. Dulu saya juga seperti ini. Pendeta, kehormatan, jumlah jemaat, gedung gereja, gelar saya. Nah, saya khawatir saudara masih banyak lubang. Sadari kekosongan ini. Tuhan berkata di Yohanes 4 ayat 13 dan 14, engkau makan air, engkau minum air ini kau haus lagi. Tetapi kalau kau minum air yang kuberikan, kamu tidak haus lagi. Banyak orang tidak menyadari rongga kosong dan kehausan itu. Setelah meninggal dunia baru sadar ada kehausan yang belum pernah dia puaskan. Itu berarti dia tidak menemukan Tuhan. Tuhan membuat manusia terkunci dalam keterbatasan. Kalau soal kemampuan, tidak usah dipersoalkan. Oleh sebab itu nanti di sorga yang masuk ke dalamnya khusus anggota keluarga kerajaan yang punya keterikatan dengan Tuhan di sini, atau yang menjadi kekasih Tuhan. Kalau dia misalnya bukan orang Kristen, Pak, yang dihakimi menurut perbuatan, Tuhan berkata, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi, dan hukum yang sama dengan itu, kasih sesama manusia seperti dirimu sendiri. Orang-orang yang tidak punya Tuhan Yesus, tidak mengenal Allah, yang tidak melukai sesamanya, akan dimasukkan dalam anggota masyarakat. Nanti di surga di sana baru tahu, ternyata ada Allah yang hidup, yang bisa menjadi kekasih jiwa. Tapi mereka tidak menjadi anggota keluarga kerajaan yang dimuliakan bersama Tuhan Yesus. Saudara, orang-orang yang disetting, dirancang untuk menjadi kekasih Tuhan. Makanya Anda tidak boleh hanya menjadi orang baik. Harus jadi orang yang sempurna, yang tidak terikat dengan dunia ini. Jangan duniawi. Anda boleh kaya, jangan terikat dengan kekayaan, dengan kehormatan. Jangan pakai keren-kerenan. Harus punya pakaian ini, baju ini, harus punya mobil ini, rumah ini, perhiasan ini, barang branded ini. Anda bukan anak Tuhan yang layak masuk anggota keluarga kerajaan dengan sikap hati seperti itu. Ketergantungan kita kepada Tuhan itu tidak menghilangkan kemerdekaan dan kebahagiaan manusia. Justru kemerdekaan manusia terletak pada ketika manusia menggantungkan suasana sukacita dan kebahagiaannya pada Tuhan. Jenis kemerdekaan macam apa yang kau harapkan? Kalau kemerdekaan cara Lucifer, dia bebas dengan apa yang dia ingini, dia mau lakukan apa dia lakukan, apa yang dia ingini dia buat, apa yang dia rasa miliki dia kuasai. Itu kemerdekaan yang salah. Kemerdekaan yang benar itu keterikatan dengan Tuhan. Semakin Anda terikat dengan Tuhan, semakin Anda merdeka. Semakin Anda tidak terikat dengan Tuhan, semakin Anda diperbudak. Banyak orang terikat dengan Tuhan. Maksud saya tidak terlalu banyak, tapi yang lebih banyak terikat dengan dunia. Saya khawatir Anda sampai titik tidak balik, point of no return. Kalau orang terus bertumbuh dalam Tuhan, sampai titik tertentu, dia tidak bisa balik ke dunia. Tapi ada point of no return, titik tidak balik, itu dunia. Orang-orang yang percintaan dunia di sini, dia nggak bisa balik ke Tuhan. Kalau orang tidak bisa balik ke dunia, dia terus mencintai Tuhan. Orang tidak bisa balik kepada Tuhan, dia akan terus terikat ke dunia. Anda jangan pikir ini dialami orang-orang di luar gereja loh. Ini orang-orang yang di gereja banyak yang begini. Bahkan aktivis, bahkan pendeta. Tadi saya katakan kalau saya gak ketolong, sama saya di sini. Cuman saya makin canggih munafik aja. Canggih berakting aja. Makanya lagu-lagu pertobatan yang saya nyanyikan kan, saya pulang, itu maksudnya di sini. Banyak kekasih dalam hatiku yang membuat aku mengkhianati Tuhan. Sekarang Tuhan harus jadi kebahagiaan kita. Kalau kita berkata punya istri seakan-akan tidak punya istri, artinya Tuhan kebahagiaanku. Itu istrimu, itu suamimu yang paling kau cinta itu tunggu waktunya, dicabut masa kontraknya.
Loh kok ketawa? Ini serius. Cius. Pasti. Pasti kok. Jadi jangan memberhalakan sesuatu sampai Anda gagal menjadi kekasih Tuhan. Nah, saya khawatir Anda sampai pada titik ini, bahaya. Sedang menuju titik tidak balik di sini. Ini bahaya, saudara. Ini bahaya. Ini bahaya sekali. Ini bahaya. Kalau ini mau udah masuk neraka maksudnya. Orang tidak ngerti. Orang tidak mau tahu. Yang sudah terlalu lama hanyut. Di Matius 19 ayat 16-25. Orang yang berbuat baik. Tapi tidak bisa ikut Tuhan Yesus. Dia berkata, Tuhan, apa yang harus kulakukan supaya aku beroleh hidup yang kekal? Tuhan beritahu. Lakukan hukum. Nah, kalau kamu lakukan hukum, maka kamu boleh masuk dunia akan datang lah. Itu berkualitas. Orang ini berkata, Tuhan semua sudah kulakukan, kurang apa lagi? Oh, kalau kau masuk anggota keluarga kerajaan, dimuliakan bersama dengan Tuhan Yesus, menjadi kekasih Tuhan Yesus. Ini, jual segala milikmu, bagikan kepada orang miskin, datanglah kemari ikut aku. Maksudnya adalah, kamu tidak boleh punya ikatan. Itu maksudnya, saudara. Datang kemari, ikutlah aku. Orang ini pergi dengan sedih, kata Alkitab, sebab banyak hartanya. Dia sudah terpasung di situ. Belum tentu masuk neraka, tapi dia tidak menjadi anggota keluarga kerajaan. Dia tidak berani hidup di dalam Tuhan. Makanya rumusnya begini, saudara. Orang yang takut mati berarti takut hidup. Takut hidup bagi Tuhan. Takut hidup secara benar. Orang yang sudah mati dari dunia kedagingan dan nafsu dunia, dia berani hidup dan berani mati secara jasmani. Maka mati dulu. Waduh, proses kematian ini setengah mati, saudaraku. Untuk ini seseorang harus menemukan Allah, bukan agama saja. Apalagi agama yang didominasi tokoh. Kan ada itu gereja-gereja atau ya aliran yang mengesankan bahwa untuk mencapai Allah harus ada mediator, pendetanya. Ini jemaat tertipu. Ini kalau ibarat terapi, ini terapi palsu. Jemaat yang seperti itu akan mudah menjadi makan empuk pelayan Tuhan yang mencari kekayaan. Maaf ya, bukan pelayan Tuhan, pelayan uang atau pelayan uang atau hamba gereja. Hanya supaya gerejanya besar, dia punya duit. Dia mengesankan bahwa harus lewat dirinya. Itu bahaya. Saudara, butuh saya itu hanya mendengar firman seperti ini. Mentor sementara. Setelah ini Anda nggak butuh saya dan nggak perlu butuh saya. Karena Anda membutuhkan Tuhan yang mengisi kekosongan jiwamu. Ada orang-orang yang meninggalkan gereja. Karena kecewa dengan pendeta dan aktivisnya. Alasan-alasannya. Oh, orang Kristen juga begitu. Itu majelis makan uang gua. Oh, itu aktivis. Oh, itu pendeta. Orang-orang begitu tuh cari justifikasi, pembenaran. Lalu merasa dirinya bisa dibenarkan dengan tidak ke gereja. Tuhan tidak pernah mengajar begitu. Ada orang begitu memang betul-betul dikecewakan oleh gereja. Maka jangan sampai saya ini, para aktivis itu mengecewakan jemaat sampai tidak ke gereja. Bahkan sampai pindah agama. Jangan sampai. Tapi ada juga orang yang mau membenarkan diri, justifikasi. Tidak mau ke gereja, memang dasarnya dia tidak mau bertobat. Nah, kalau gereja mengajarkan teologi kemakmuran, gereja hanya mengajarkan ke Allah yang baik, penuh kasih, penuh rahmat, jemaat dibuat damai palsu, tenang palsu, jemaat diyakinkan sudah jadi umat Allah, umat pemenang. Mereka hanya diarahkan untuk mencari berkat Tuhan. Tapi belum dan tidak mencari Tuhan sendiri. Mereka tidak mengajarkan Allah sebagai kekasih jiwa. Sehingga banyak orang Kristen yang tidak berjuang sungguh-sungguh untuk menemukan Tuhan, saudaraku. Kita butuh pegangan. Sekarang sudah punya pegangan kita, Pak. Artinya sudah ke gereja, sudah punya agama. Oh, belum menjawab. Punya pegangan dalam standar yang benar. Kalau engkau punya hubungan yang eksklusif dengan Tuhan.
Kalau cuman ke gereja begini belum tentu you punya pegangan. Jangan you rasa tenang sudah dikenal Tuhan, belum tentu. You ngaku kenal Tuhan? Tuhan kenal you nggak? You merasa disertai Tuhan? You menyertai Tuhan nggak? Gereja ini punya positioning. Kami ibarat orang dagang, kita nggak jual barang yang supaya jemaat jadi baik. Jemaat jadi sempurna. Itu juga mengejar saya khotbah seperti ini. Saya kan diteropong oleh orang-orang dekat saya. Suci bener nggak pendeta ini? Tapi no choice. Hidup saya singkat, saya akan mati. Ngapain saya setengah-setengah? Tapi proses hidup saya memang berat, saudara. Saya mengalami kekecewaan, kepahitan. Wah, pengkhianatan hebat. Putus asa. Nah, produknya jadi seperti ini. Udah, saya lari ke Tuhan saja. Saudara di sini diajar menjadi kekasih-kekasih Tuhan. Maksudnya kalau you mau serius, ayo serius. Jadi saudara mesti mengerti ya, kita mau jadi kekasih Tuhan. Nah syaratnya jadi kekasih Tuhan itu begini. Yang pertama, you tidak boleh terikat dunia. Caranya gimana? Mindsetnya harus dirubah. Untuk merubah gimana? Anda harus mendengar banyak firman. Harus diubah cara berpikirmu. Yang kedua, saudara harus sungguh-sungguh mengalami Tuhan. Saya kan diam-diam memperkarakan bagaimana menjadi kekasih Tuhan. Tuhan tidak kelihatan. Oleh sebab itu harus bersentuhan, harus berinteraksi dengan Tuhan. Saya nyari, saudara. Saya nyari, saudara. Jam 12, jam 1 pagi, jam 4, jam 3. Sampai drop memang kesehatan saya. Saya harus menemukan Tuhan supaya saya bukan hanya cerita, tapi saya mengalami. Yang ini tidak bisa saya bagikan. Anda harus mengalami sendiri. Mengapa saya minta Anda datang 30 menit tiap hari berdoa? Itu di situ. Ada 3 hal yang menjadi duniamu. 1, keluarga. Kokohkan, urus keluargamu. 2, bisnismu, usaha pekerjaanmu. 3, gereja. Udah, yang lain jangan. Dan gereja menyediakan menu-menu itu. Pengertian kebenaran. Terus menyembah. Kami puji namamu, kami muliakan Tuhan. 1 jam, tapi nyanyi juga, nanti nyembah lagi. Saya harus mengalami Tuhan. Kalau enggak kan jadi kayak dakotan saya. Berakting saja. Harus mengalami Tuhan. Dan saya minta Tuhan hadir. Kalau Tuhan nyata harus dirasakan. Harus dialami. Nah untuk mengajari itu oke, yuk saya ajak yuk saudara. Berat buat saya untuk mimpin acara seperti itu. Dan saya sedang berdoa seperti kemarin kita doa. Dan kita rindu di sini penuh kemuliaan, ada kabut kemuliaan. Nah untuk bisa menghadirkan itu kan saya harus ketemu Tuhan. Saya harus hidup suci. Harus punya ketulusan. Nggak bisa hidup kotor tuh nggak bisa menghadirkan Tuhan. Berat, lebih berat begitu saya. Jadi yang pertama harus mengerti firman. Anda harus belajar firman. Ada CD khotbah, ada buku, ada suara kebenaran, ada PA. Hari Jumat ada PA. Anda harus belajar, Pak. Ada seminar, Anda hadiri. Sebisa-bisanya dong. Capai bintang di langit. Jatuh-jatuhnya kita di Mars. Betul nggak saudara? Jangan cuma mau jadi orang baik, pokoknya sebisa-bisanya. Wah sombong. Tapi kita mau benar. Kita mau berubah. Amin saudara. Saudara mau berubah? Harus mau. Anda harus belajar firman. 2 harus diakan waktu 30 menit tiap hari ketemu Tuhan. Untuk bisa ketemu yang mulia Bapak Presiden Jokowi. Kita terhormat banget loh saudara. Apalagi ketemu Tuhan semesta alam. Yang mulia Bapak Presiden. Saudara kalau nyebut Pak Jokowi jangan cuma nama doang loh. Nyebut presiden, nyebut gubernur nama doang. Indonesia udah nggak tahu sopan santun sebut orang nama doang. Saya panggil Pak Ahok. Bapak Ahok nggak Ahok batuk kali loh. Nggak ada hormatnya sama gubernur. Kalau dulu memang berani ngomong, itu Soeharto presiden. Oh kayak yang mulia Bapak Presiden. Tahu nggak? Di luar negeri saja orang masih menghormati loh.
Ini Indonesia yang tahu sopan santun. Kalau di TV saya lihat sebut nama presiden atau sebut nama gubernur, sebut nama doang kurang ajar. Mister Presiden. Bisa begitu Indonesia mah, waduh. Dan yang ngomong itu orang-orang terhormat. Benar-benar negara ini. Tapi bukan negara dalam arti seluruh ya, manusianya udah ketahuan rusak moralnya. Kita bisa ketemu yang mulia Tuhan Yesus, Raja dan segala raja. Itu luar biasa, saudaraku. Nah, kembali ke pokok masalah ya. Ingat ya, yang pertama, mindset dirubah lewat firman. Pengalaman tiap hari 30 menit. Yang ketiga, kesucian hidup. Anda akan menghadapi cobaan-cobaan, godaan-godaan untuk berbuat dosa. Anda berkata, tidak. Aku pilih Tuhan. Aku mengasihi Tuhan. Aku menghormati Dia. Baru Anda akan merasakan kehadirannya. Allah berlaku suci kepada orang yang suci. Tapi orang-orang yang bengkok, Allah bisa belit-belit. Anda pandang Dia hidup, Anda perlakukan Dia hidup. Dia jadi hidup dalam hidupmu. Engkau pandang Dia mati, engkau tidak mengalami Dia sama sekali. Ingat ini. Cari Tuhan. Dan yang ini tidak bisa saya ajarkan kecuali Anda sendiri mengalaminya. Kembali soal mindset, saudara. Ini roh. Ini menyimpan nurani. Makanya di dalam bahasa Ibrani tidak selalu menggunakan kata ruah, roh, tapi neshama. Neshama itu unsur kesadaran. Roh manusia pelita Tuhan itu neshama. Nggak menggunakan kata roh di situ. Terjemahan kita roh. Ini sama dengan hati nurani. Sama dengan suara hati atau nurani. Dalam bahasa Yunaninya sunei desis. Ini sama dengan phroneo. Nanti saya jelaskan. Apa yang diisi di sini, apa yang dianggap oleh jiwa itu baik, menguntungkan, benar. Apa yang dia lihat, dia dengar, masuk ke sini. Yang dipandang baik semua masuk ke sini. Yang dipandang baik, menguntungkan, benar, masuk ke sini, dimasukkan ke sini. Yang paling banyak masuk ke dalam jiwa, yang paling masuk di dalam nurani, itu menjadi pribadi orang ini. Ini yang menentukan, akhirnya yang akan menentukan baik atau buruk. A atau B menentukan ini. Ini yang menentukan. Surga atau neraka ditentukan oleh ini. Anda pilih dunia atau surga di sini. Ketika orang masih bayi, ini kosong, blank. Ini juga blank. Yang mengisi jiwa itu orang tua. Apa yang dikatakan orang tua itu yang pertama ngisi ini. Dan mulai merajut ini. Ngerti saya ngomong apa? Anak itu nggak pilih. Orang tua yang memilihkan. Ketika umur 4, 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun, sudah mulai ada isi. Tapi belum stabil. Sekali-kali milih A, sekali-kali milih B, sekali-kali milih A, sekali-kali milih B. Tidak stabil, karena memang belum permanen. Umur 40-50 tahun, dia bilang A, nggak akan B. Sudah permanen di sini. Anda ngerti? Jadi kalau Tuhan tegur saudara, ada goncangan dalam hidupmu, cari Tuhan saja. Goncangan-goncangan ini melenturkan kita. Saya pernah mengalami kekecewaan yang hebat terhadap senior-senior pendeta tua. Saya kecewa sekali. Saya merasa disingkirkan, saya direndahkan. Saya kecewa, saya pahit. Saya tidak lebih baik, tapi saya kecewa. Pengkhianatan, fitnah, hal-hal yang sangat melukai. Tapi itu membuat saya berbalik. Saya melihat kekosongan jiwa yang hanya bisa diisi oleh Tuhan. Saya tanggalkan. Ketika Anda dipatahkan di sini, dipatahkan usahamu, dipatahkan relasimu, dipatahkan kebahagiaan keluargamu, dipatahkan hidupmu, engkau lihat di sini. Ketika semua dibuat tertutup, bisnismu, karirmu, engkau bisa melihat ada lubang kosong ini. Ketika engkau datang ke gereja dan kutawarkan, ada Tuhan yang bisa mengisi hati. Engkau melihat ini ketika engkau dipatahkan, supaya engkau menemukan kekasih abadi. Tapi orang yang dibuat Tuhan karena tidak mau bertobat, mengeraskan hati, satu hari
dia akan melihat bahwa kekayaan dunia itu mamon yang tidak jujur. Artinya kekuatan yang tidak bisa dipercaya. Ketika semua dilumpuhkan, dia mengharapkan Tuhan, dia gagal mencapai Tuhan karena tidak pernah menghormati Tuhan. Kita harus berkata, Bapa di surga, aku memilih Engkau. Aku mencintai, menghormatimu walaupun Engkau tidak kelihatan. Aku menghormati dan mencintaimu Tuhan Yesus, seperti aku mencintai dan menghormati Bapa di surga. Ajar aku mengenal Engkau ya Allah, supaya aku menempatkan Engkau secara patut di dalam hidupku, tempat yang terhormat dalam hidupku, dan aku menempatkan diriku secara patut di hadapan-Mu sebagai anak ya Bapa, sebagai pelayan-Mu ya Tuhan Yesus. Saya katakan kepada Bapa di surga, aku janjikan aku mau melayani putra-Mu, dan ku berikan hidupku tanpa batas. Kalau Tuhan Yesus mengendaki mata kananku, ku tawarkan mata